Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saudara, dengan tema hidup adalah pilihan. Ya, sekali lagi, hidup adalah pilihan. Ya, saudara, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Apakah itu di dalam kehidupan rohani maupun di dalam kehidupan jasmani. Berbagai hal dunia menawarkannya. Tapi tidak semua benar, tidak semua penting, tidak semua merupakan sesuatu yang berguna bagi kita, saudara. Ada hal-hal di mana kita harus menentukan sebuah pilihan, ya. Dan pilihan itu tentunya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna. Ya. Kita harus memilih dengan benar. Kita harus memilih dengan bijaksana. Kita jangan salah pilih. Sebab ketika kita salah memilih, maka fatal akibatnya, saudara. Jadi karena itu, mari kita perhatikan dengan baik bagaimana kita memilih. Ya, ini tidak berkaitan dengan pilkada, tidak ada juga kaitannya dengan pilpres, tidak ada, saudara. Ya, ini tidak berbau politik. Tetapi kita akan berbicara tentang hal-hal rohani. Baik, saudara, pertanyaannya, apa saja pilihan itu? Ketika begitu banyak pilihan di dunia ini, tapi sebenarnya dari segi rohani, apa saja pilihan-pilihan itu, saudara? Di mana kita harus menentukan pilihan kita, sehingga apa yang kita pilih benar, apa yang kita pilih penting, apa yang kita pilih berguna, dan apa yang kita pilih itu bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara, di dunia ini kita diberi pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan firman atau melawan. Ya, sekali lagi, pilihan untuk melakukan firman Tuhan atau melawan Tuhan. Sejak dunia dijadikan, saudara, mari kita baca di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, itu pilihan yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, lalu kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang indah, di mana di dalam taman itu semuanya ada. Tapi ada satu perintah Tuhan, bahwa semua pohon boleh dimakan buahnya, tetapi pohon pengetahuan itu jangan dimakan. Tuhan memberikan manusia pilihan untuk memilih apakah manusia akan mematuhi, akan menaati, akan melakukan firman itu ataukah tidak. Dan kita tahu bersama, bukan, apa yang terjadi? Adam dan Hawa justru memilih bukan untuk taat, bukan untuk melakukan, bukan untuk menaati Tuhan, tapi justru ia memilih untuk melawan, untuk memberontak kepada Tuhan yang telah memberikan firman. Saudara yang terkasih, di dunia ini, saudara, banyak orang memilih
juga untuk tidak taat dan melawan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah di dalam hidup ini kita lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada melawan Dia? Seringkali bukan kita lebih takut kepada manusia, bukan? Lihatlah bagaimana orang-orang di pulau ini lebih takut akan adat istiadat, lebih mematuhi adat istiadat daripada mematuhi Tuhan. Ia boleh mengabaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak boleh mengabaikan adatnya. Ia harus menegakkan adatnya. Apapun adat itu harus dilakukan sedemikian rupa. Tetapi firman Tuhan seringkali diabaikan. Kita harus lebih memilih sebenarnya takut akan Tuhan. Adam lebih menuruti keinginannya. Adam lebih memilih untuk melawan Tuhan, mendengarkan iblis yang memperdaya dia, sehingga ia melawan Tuhan, sehingga ia memberontak kepada Tuhan. Titah-titah Tuhan diabaikannya, firman Tuhan tidak diindahkannya. Ia tidak mau melakukannya, saudara. Ia lebih menuruti apa yang ada di dalam pikirannya. Ia lebih mengedepankan apa yang menjadi hawa nafsunya ketimbang untuk taat akan Tuhan. Saudara, hari ini mari kita mulai untuk memilih untuk taat kepada Tuhan. Kita sebagai umatnya, kalau kita menyebut Dia sebagai Tuhan kita menyebut Dia sebagai penguasa kita menyebut Dia sebagai Tuhan pemilik kehidupan kita, maka sudah selayaknya, saudara, kita menaati Dia, kita takut akan Dia, kita hormat akan Dia. Seringkali orang berkata, Dia Tuhanku, Dia Rajaku, tetapi pada kenyataannya Tuhan hanya diperlakukan hanya untuk pemuas keinginannya. Tapi hari ini, saudara, yuk kita memilih yang benar, kita memilih yang tepat, yakni kita memilih untuk taat dan bukan melawan Tuhan. Amin. Entah udah berapa banyak firman yang kita sudah dengar, tapi adakah kita melakukannya? Saya takut, saudara, selesai kita mendengarnya, lalu kita mengabaikannya begitu saja. Begitu kita keluar dari pintu gereja itu, lalu lupalah kita semua dengan itu. Tidak ada satupun yang kita bawa pulang untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan sesuai dengan firman yang sudah kita dengar tadi. Padahal, saudara, firman adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, saudara. Itu berarti kita sebagai umatnya, kita seharusnya mengerjakan, melakukan firman itu. Tapi bukankah seringkali, saudara, kita seperti Adam, kita seperti Hawa, yang justru memilih untuk melawan Tuhan dan bukan untuk melakukan firman-Nya? Coba tanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Dari situ, dari jawaban yang kita temukan, apakah kita melakukan firman Tuhan itu atau tidak? Maka dari situ kita tahu apa sebenarnya yang telah kita pilih. Pilihan yang seperti apa yang telah kita lakukan, saudara? Apakah pilihan untuk melakukan firman Tuhan, atau kita justru melawan Tuhan? Ini yang pertama, saudara. Pilihan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, kita juga diperhadapkan dengan pilihan untuk menentukan kehidupan atau kematian. Kita mau memilih yang mana?
atau justru kita mau memilih kematian? Kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Ulangan, mari kita baca sama-sama. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama 2-3 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, saudara, di akhir dari kehidupannya, di mana tidak lama lagi ia akan meninggalkan dunia. Tetapi sebelum ia meninggalkan dunia, ia memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi semua orang Israel, di mana di sana Musa memperhadapkan mereka dua pilihan, kehidupan atau kematian. Ya, sekali lagi, dua pilihan, kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Menarik, saudara, meskipun di sana bangsa itu diberi keleluasaan, diberi kebebasan untuk memilih mana mau pilih, kematian atau kehidupan, atau berkat dan kutuk. Tetapi Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, sama halnya saudara, hari ini juga kita diperhadapkan dengan hal yang sama. Firman Tuhan memperhadapkan kita kepada dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Ya, kita mau memilih yang mana, saudara? Ya, kalau kita membandingkan Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 ini dengan Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, kita juga akan diperhadapkan kepada hal yang sama. Yuk kita baca sama-sama, 2-3 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam teks ini juga, saudara, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita pilih yang mana? Apakah kita akan memilih jalan yang menuju kepada kebinasaan, yaitu pintu yang lebar, jalan yang luas, di mana di sana banyak orang yang akan melaluinya? Kita pilih yang mana? Ataukah jalan yang menuju kepada kehidupan, yaitu pintu sesak, jalan yang sempit, dan hanya sedikit orang yang mau melewatinya? Saudara, pilih yang mana? Secara normal, saudara, manusia akan berkata, oh, saya mau memilih, Pak, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya mau memilih berkat. Saya tidak mau memilih kutukan. Saya mau memilih kehidupan, Pak, karena saya mau hidup. Itu adalah satu pilihan yang benar dan tepat, saudara. Dan itu seharusnya yang kita pilih. Itulah yang seharusnya kita inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, namun sangat disayangkan, saudara, banyak orang ingin beroleh hidup, banyak orang ingin diberkati, banyak orang ingin
mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi jalan yang ditempuh adalah jalan menuju kebinasaan. Kenapa saudara? Keinginan hati kita ingin hidup. Tapi fakta kenyataan saudara, justru hidup kita menunjukkan bahwa kita akan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang ingin ke surga, banyak orang ingin bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ia hidup justru di luar Tuhan. Ia jauh dengan Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu saudara, mari seiring dengan pilihan kita bahwa kita mau beroleh kehidupan, maka sama kita juga menempuh jalan kehidupan itu. Jangan kita mau hidup, tapi kita di jalan kebinasaan. Nggak nyampe, nggak akan sampai saudara. Mau bagaimanapun kita tetap akan sampai kemana? Kepada kebinasaan, bukan kepada kehidupan. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita ingin beroleh kehidupan sementara kita berada di jalan menuju kebinasaan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saudara mesti lakukan? Yang saudara perlu lakukan adalah berbalik. Putar haluan. Berbalik, tinggalkan jalan menuju kepada kebinasaan itu. Segera engkau berbalik dan menuju kepada kehidupan itu. Hiduplah di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan saudara, supaya kita beroleh kehidupan itu saudara. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga saudara, pilihan yang diperhadapkan kepada kita adalah pilihan untuk menerima keselamatan atau justru menolak keselamatan itu saudara. Kita milih yang mana? Yuk kita baca ayatnya saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara, pada bagian ini saudara, kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Apakah kita mau menerima keselamatan atau kita mau menolak keselamatan? Kita mau terima atau tidak? Ya, saudara, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara pilih mana? Apakah engkau mau percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah dikaruniakan itu, yang telah datang untuk menyelamatkan dunia oleh Dia? Atau justru engkau tidak mau percaya dan menolak Kristus? Saudara pilih yang mana? Pilih yang mana saudara? Ketika usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri gagal dan mustahil, di mana tidak akan mungkin ia diselamatkan dengan perbuatannya. Mana mungkin orang yang sudah masuk ke dalam lumpur bisa menarik rambutnya untuk keluar? Mustahil. Ketika usaha itu gagal, ketika usaha menyelamatkan diri itu mustahil, maka Tuhan menyelamatkan manusia dengan caranya, yakni apa? Melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Dia mengaruniakan anaknya? Supaya anaknya itu menjadi korban tebusan, supaya anaknya itu menjadi bayaran ganti nyawa manusia. Ya, Dia mengorbankannya. Inilah cara yang diberikan oleh Tuhan.
Akan tetapi saudara, meskipun ini satu-satunya cara yang tepat untuk menyelamatkan manusia, tetapi pertanyaannya, apakah manusia mau menerima? Saya mau katakan kepada kita saudara, orang-orang seperti ini justru memilih bukan untuk menerima keselamatan itu, tetapi mereka justru menolak Kristus dan sekaligus menolak karya keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Saudara tahu itu siapa? Ini orang yang paling menentang Kristus di negara ini. Ini orang yang paling menghujat Yesus di negara ini. Ini orang. Dia menghina Yesus. Beberapa tahun yang lalu dia membuat pernyataan ketika dirayakan hari kelahiran Kristus dengan berkata, siapa bidannya yang menolak persalinan ketika Tuhan melahirkan anaknya. Saudara, banyak orang seperti ini, bahkan jangankan di luar gereja, ada banyak orang juga di dalam gereja seperti orang-orang ini, saudara. Mereka menolak keselamatan. Tidak sedikit orang di dalam gereja merasa bahwa dia diselamatkan karena perbuatannya. Tidak sedikit orang di gereja merasa bahwa ia layak untuk masuk kepada kehidupan. Itu oleh karena pelayanannya, oleh karena perbuatan baik, oleh karena kebajikan yang sudah ia lakukan. Bahkan yang saya takutkan, saudara, jangan-jangan juga ada orang di antara kita juga beranggapan demikian, bahwa engkau merasa engkau diselamatkan karena perbuatanmu dan bukan karena pengorbanan Yesus. Ketika engkau berkata bahwa engkau diselamatkan oleh karena perbuatan baik yang telah engkau lakukan, oleh karena ibadah yang telah engkau kerjakan, oleh karena pelayanan yang telah engkau lakukan, oleh karena persembahan yang telah engkau berikan, maka saya mau berkata, saudara, maka Kristus tidak berguna bagimu. Ada banyak di gereja diberitakan bahwa perbuatan kita lah yang menyelamatkan kita. Ada banyak orang seperti ini memilih untuk menolak Yesus yang tersalib itu, dan tidak mengakui bahwa dialah juru selamat, bahwa dialah penyelamat, bahwa dialah penebus, bahwa hanya oleh karena pengorbanannya kita diselamatkan. Kita menyebut dia juru selamat, tetapi kita merasa kita diselamatkan karena perbuatan kita. Ini kan sesuatu yang ironis, saudara. Kita menyebut Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita mengandalkan perbuatan baik kita untuk keselamatan kita. Ini kan aneh. Sangat aneh, nggak nyambung. Harusnya ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kepada dia kita bergantung. Dia yang kita andalkan. Ya, dia yang menyelamatkan kita. Tapi justru banyak orang merasa, loh, masa sih? Ya itu karena saya baik. Itu karena saya sudah melakukan ini dan itu. Dan dengan itu, saudara, kita sebenarnya menolak keselamatan. Jangan heran ketika nanti Yesus datang untuk gerejanya, banyak orang yang rajin ke gereja justru tertinggal pada waktu itu. Banyak orang yang mengkhotbahkan, yang menyampaikan firman Tuhan, tapi justru tertinggal pada hari itu. Kenapa, saudara? Karena mereka bukan mengandalkan Yesus, tetapi mereka mengandalkan dirinya sendiri. Kalau dengan perbuatan kita diselamatkan, saudara, pertanyaannya, Yesus untuk apa mati? Untuk apa Yesus berkorban? Kalau kamu dilayakkan Tuhan masuk surga karena kebaikanmu, karena perbuatanmu, karena persembahanmu,
Ya, karena ibadahmu. Terus untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk menjadi tontonan? Untuk menjadi bahan guyonan? Itukah tujuannya? Bukankah Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya? Berarti kalau Dia datang untuk menyelamatkan umatnya, maka umatnya itu hanya selamat oleh karena Dia. Bukan karena Dia baik, bukan karena Dia rajin ke gereja, bukan. Salah, saudara. Saya mau berkata, engkau menolak Kristus, saudara, ketika engkau mengandalkan dirimu. Ketika engkau mengatakan engkau diselamatkan karena perbuatanmu, engkau menolak Kristus. Dan juga engkau menolak karya keselamatan yang telah Ia lakukan di atas kayu salib. Ya, itu fakta, saudara. Itu kenyataan. Ya. Jadi itu sebabnya hari ini, saudara, kita harus memilih. Ya, kita mau memilih keselamatan, yaitu dengan percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus saja. Atau kita masih tetap mengandalkan diri kita, masih tetap mengandalkan perbuatan kita. Kita merasa bahwa kita layak di hadapan Tuhan oleh karena kebaikan kita. Saudara, mari kita pikirkan kembali. Sudahkah kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh? Artinya kita melepas seluruh andalan kita dan kita hanya bergantung kepada Yesus. Ingat, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ketika engkau mengandalkan perbuatanmu, maka sesungguhnya engkau tidak percaya kepada Yesus. Artinya engkau tidak mempercayakan keselamatanmu kepada Yesus, tetapi engkau mempercayakan keselamatanmu kepada perbuatanmu, kepada kebaikanmu, kepada amal ibadahmu, kepada persembahanmu, kepada pelayananmu. Kepada itu engkau percayakan hidupmu dan bukan kepada Yesus. Dan orang-orang demikian, saudara, sudah jelas firman Tuhan katakan, barang siapa tidak percaya, apa yang akan terjadi? Dia sudah berada di bawah hukuman. Jadi karena itu, saudara, kita jangan seperti orang-orang ini. Jangan kau pikir hanya orang di luar gereja yang seperti ini. Banyak juga orang di dalam gereja yang menyebut dirinya Kristen. Mereka juga menolak Kristus dan menolak karya keselamatannya. Dan cara bagaimana? Dengan berkata, aku diselamatkan karena aku. Kalau engkau diselamatkan karena engkau, kalau engkau diselamatkan karena perbuatanmu, karena kebaikanmu, maka Yesus bukan lagi juru selamatmu. Tapi yang menjadi juru selamatmu adalah dirimu sendiri. Ya, itu tepat sekali kalimat itu, saudara. Ya. Ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan amal ibadah perbuatan kita, maka Yesus bukan lagi juru selamat. Sebab kenapa? Juru selamatnya adalah kita sendiri. Tapi kalau kita menyebut Yesus adalah juru selamat, maka itu berarti kita bergantung kepada Yesus, kepada karya keselamatannya di atas kayu salib, kepada pengorbanannya kita mempercayakan diri. Itu baru benar bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Pilihan di tangan Anda. Tuhan memberi kita kebebasan. Tuhan memberi manusia kehendak bebas untuk memilih. Mau memilih taat atau memberontak? Mau memilih melakukan firman Tuhan atau melawan Dia? Saudara boleh pilih. Anda yang memilih. Tuhan tidak akan pernah memaksa Anda. Dan apalagi saya sebagai hambanya tidak juga akan memaksa Anda. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya akan menyampaikannya kepada Anda bahwa inilah yang Anda harus pilih. Memilih di antara dua. Tuhan tidak pernah menyuruh kita memilih di antara satu. Tetapi Dia selalu memberikan pilihan
yang lain, alternatif buat kita. Ya, memilih taat atau memilih melawan. Apakah kita mau memilih kehidupan atau justru kita memilih kematian? Apakah kita mau berjalan menuju kepada jalan kebinasaan atau kita mau berjalan di jalan yang menuju kepada kehidupan? Apakah kita mau melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit, atau kita mau berjalan di dalam melalui pintu yang lebar dengan jalan yang luas di mana banyak orang melewatinya? Itu pilihan di tangan kita. Saudara dan saya pilih yang mana? Engkau mau menerima keselamatan atau mau menolak keselamatan? Itu pilihan Anda. Engkau mau tetap mengandalkan dirimu sendiri, ya, mengandalkan perbuatanmu, mengandalkan kebaikanmu, mengandalkan ibadahmu, silakan. Ataukah kamu mau mengandalkan Yesus dan percaya kepadanya bahwa melalui karya keselamatan yang telah dikerjakannya di atas kayu salib, engkau mau percaya kepada Dia dan mempercayakan dirimu kepadanya? Ini di tangan Anda. Pilihan di tangan kita. Tapi ingat satu hal, saudara, kita bebas memilih, tetapi kita tidak bebas menentukan konsekuensi. Saya ulangi, saudara, kita bebas memilih apa saja yang kita mau. Apakah engkau memilih untuk taat atau memilih untuk melawan? Ataukah engkau memilih kematian atau memilih kehidupan? Atau kau memilih untuk menerima keselamatan itu atau menolak keselamatan itu? Engkau berhak untuk menentukan pilihan. Tapi ingat, engkau tidak bebas menentukan akibatnya. Engkau tidak bebas menentukan konsekuensinya. Ya, itu semua kedaulatan Tuhan. Ya, nah saudara, apa pilihanmu? Apa pilihan? Nyatakan sehari ini. Ketika Tuhan melalui hambanya Musa memperhadapkan kepada umat Israel dengan memanggil langit dan bumi sebagai saksi untuk menentukan pilihan, apakah memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk, memilih jalan kebinasaan atau jalan kehidupan, memilih keselamatan oleh Yesus ataukah kita menolak keselamatan karena Yesus? Apa pilihan saudara? Tapi ingat, apapun pilihanmu hari ini, itu akan menentukan di mana engkau akan berada dalam kekekalan. Apakah engkau akan ada di surga, ataukah engkau akan ada di neraka? Apakah hidup yang kekal yang akan engkau terima, atau justru sebaliknya adalah kematian kekal? Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Bagaimana kita hari ini itu ditentukan kemarin pilihan yang kita buat. Dan pilihan kita hari ini, saudara, itu juga menentukan masa kekal kita. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Di masa kekekalan, di mana engkau akan berada. Apa pilihan? Tentukan di hadapan. Ketika engkau salah memilih tukang pangkas, paling-paling sebulan kekecewaanmu, karena tumbuh lagi rambutmu. Ya kan? Betul? Kalau engkau salah memilih jurusan, paling-paling 6 bulan, semester berikutnya kau bisa ganti jurusan. Kalau kau salah memilih pasangan hidup, paling-paling cuma seumur hidup. Karena kalau sudah mati, apakah dia yang mati atau kau yang mati, bebas kau untuk memilih yang baru. Ya kan? Tapi kalau engkau salah memilih juru selamat, maka engkau akan kecewa, menyesal selama-lamanya. Jadi hari ini, saudara, kamu mau memilih yang mana? Mau taat kepada Tuhan? Mau melakukan firman-Nya? Atau mau terus melawan? Mau terus memberontak? Mengabaikan firman-Nya? Silakan, abaikan, enggak apa-apa. Enggak ada yang memaksamu. Enggak ada yang akan memarahimu. Silakan, pilih. Tapi kalau engkau pandang baik untuk memilih hari ini,
hari ini Tuhan, saya mau sungguh taat kepadamu. Saya mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menuruti perintah-Mu, untuk takut akan Engkau. Tapi kalau engkau merasa saudara tidak, saya lebih senang Pak untuk terus melawan, untuk terus mengabaikan firman-Nya, juga gak masalah, silakan saudara, teruskanlah dan jangan berhenti. Karena akan tiba waktunya di mana engkau akan berhenti, yaitu ketika engkau sudah mati. Ketika engkau sudah mati, engkau tidak akan melawan Tuhan lagi. Ya. Tetapi engkau akan menghujat Dia di neraka. Atau engkau mau memilih kehidupan, engkau mau memilih menjadi orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Apakah engkau mau memilih itu? Yang mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh dengannya. Ataukah sebaliknya engkau mau memilih kematian, yaitu kematian dalam kekekalan. No problem, supaya engkau juga bisa bertemu para artis-artis terkenal di sana. Itu juga pilihan, saudara. Sekali lagi, itu juga pilihan. Maka engkau mau memilih itu. Hidup dalam dosa, hidup terus dalam kesenangan duniawi. Engkau mau terus ingin menikmati hidupmu. Silakan, silakan, gak ada yang melarang. Kamu berhak. Ya. Kamu mau menjadi orang yang terkutuk di hadapan Tuhan, silakan. Sebab orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Pilih, silakan saudara pilih. Ataukah engkau mau memilih untuk menerima keselamatan? Kita memang orang berdosa, orang yang penuh dengan kejahatan dan kesalahan. Tetapi kita mau datang kepada keselamatan itu. Kita mau merendahkan diri kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa hanya melalui Dia kita diselamatkan. Kita betul-betul bergantung kepada Yesus. Kita mau mengandalkan Yesus. Kita mau menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Karena Dialah juru selamat yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kehendak-Nya untuk menyelamatkan umat-Nya, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ataukah sebaliknya saudara, kau mau menolak dengan terus mengandalkan dirimu, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan perbuatanmu? Maka jika itu juga adalah sebuah pilihan saudara, engkau lebih memilih itu, maka tanggunglah konsekuensi. Sekali lagi saudara, pilihan di tangan kita. Kasih tahu kiri dan kanan, pilih yang benar ya. Jangan salah memilih, amin. Karena akibatnya fatal. Saya rindu firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang bijaksana, memilih dengan tepat. Amin.